Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Alaya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kelima, yakni kajian komprehensif cabang-cabang ilmu hadis. Dari pembahasan ini kita akan membahas 3 pembahasan, yakni yang pertama cabang-cabang ilmu hadis yang berperan dalam studi hadis, yang kedua fungsi dan peran masing-masing cabang ilmu hadis dalam menjaga keaslian dan validitas hadis. Yang ketiga, pemahaman terhadap cabang-cabang ilmu hadis penting dalam pengambilan hukum dan ajaran Islam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni cabang-cabang ilmu hadis yang berperan dalam studi Islam. Yang pertama yakni ilmu rijal hadis. Ilmu rijal hadis adalah ilmu yang khusus mempelajari para perawi hadis, yaitu orang-orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui latar belakang dan kredibilitas untuk setiap perawi. Ilmu ini mempunyai 2 bagian, yakni yang A, ilmu tarikh ar-rijal. Ini adalah ilmu yang mengumpulkan data-data pribadi para perawi. B, yakni ilmu al-jar wa at-ta'dil. Ini adalah ilmu yang menilai cara perawi. Kata jar artinya cacat atau celah, yaitu penilaian yang menunjukkan kelemahan para perawi. Yang kedua yaitu ilmu al-jar wal al-ta'dil, adalah ilmu yang dipakai untuk menilai kejujuran dengan kekuatan ingatan para perawi hadis. Tujuannya adalah untuk memastikan hadis yang mereka sampaikan bisa dipercaya atau tidak. Ilmu ini seperti sistem rating untuk para perawi. Dengan ilmu ini para ulama bisa menyeleksi hadis dan memastikan mana yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dari cabang-cabang ilmu yang sudah saya jelaskan, yaitu sekarang ada fungsinya. Yang pertama, fungsi dari ilmu rijal al-hadis, yaitu mempelajari siapa saja para perawi, orang yang meriwayatkan hadis. Tujuannya untuk mengetahui apakah perawi tersebut jujur, terpercaya, dan memiliki ingatan yang baik. Yang kedua, ilmu jar wa ta'dil, menilai kualitas para perawi, apakah mereka layak dipercaya atau tidak. Jika ada perawi yang buruk atau tidak dapat dipercaya, hadis yang diriwayatkannya bisa diragukan keasliannya. Yang ketiga, ilmu gharib al-hadis, yaitu mengkaji kata-kata atau istilah yang jarang atau sulit dipahami dalam hadis. Dengan memahami istilah ini, kita bisa mengerti makna hadis dengan benar dan tidak salah tafsir. Yang keempat, fungsi ilmu asbab wurud al-hadis, yaitu mempelajari sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Dengan mengetahui konteksnya, kita bisa memahami maksud hadis secara tepat dan tidak salah dalam mengambil hukum. Yang kelima yaitu fungsi ilmu nasikh wan mansukh, membahas hadis yang mengandung hukum yang telah diganti atau dibatalkan oleh hadis lain. Ini penting agar kita tidak salah paham dalam menerapkan hukum yang sudah tidak berlaku. Yang keenam yakni ilmu mukhtalaf al-hadis. Fungsinya meneliti perbedaan antara hadis-hadis yang tampak bertentangan. Dengan ilmu ini kita bisa mencari penjelasan agar tidak terjadi kebingungan dalam memahami hadis. Yang terakhir yakni ilmu i'lal al-hadis, yakni mendeteksi cacat atau kelemahan tersembunyi dalam hadis yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Hal ini memastikan bahwa hadis yang kita gunakan benar-benar sahih dan dapat dipercaya. Pembahasan selanjutnya yakni pemahaman terhadap cabang-cabang ilmu hadis penting dalam pengambilan hukum ajaran Islam. Pemahaman terhadap cabang-cabang ilmu hadis ini sangat penting dalam pengambilan hukum dan ajaran Islam karena hadis disampaikan secara lisan dan diteruskan oleh berbagai perawi. Oleh karena itu, diperlukan metode ilmiah untuk menilai keaslian dan kebenarannya. Dengan menguasai ilmu hadis seperti rijal, jar wa ta'dil, gharib, asbab wurud, nasikh wa mansukh, mukhtalaf, dan i'lal, para ulama dapat menentukan hukum yang benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kesimpulannya ilmu hadis memiliki peran cabang yang saling melengkapi untuk menjaga keaslian dan keabsahan hadis dalam ajaran Islam. Ilmu rijal dan jar wa ta'dil menilai kredibilitas perawi, asbab wurud memberikan latar belakang hadis, dan nasikh wa mansukh mengatur penerapan hukum agar tidak salah. Mukhtalaf mengkaji perbedaan hadis yang tampak bertentangan, sedangkan i'lal
Mendeteksi cacat tersembunyi dalam hadis, menguasai cabang-cabang ilmu ini penting untuk memahami hadis secara komprehensif, menghindari kesalahan penafsiran, dan menjaga tradisi keagamaan. Kajian ini menunjukkan bahwa studi hadis terus relevan dan penting bagi umat Islam serta menginspirasi generasi muda untuk melestarikan warisan ilmu hadis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.